Sudah hadir bersama saya narasumber kita di pagi hari ini, ada Ustadzah Uli Rifsanjani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadzah ya? Alhamdulillah. Mbak Amel sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, terkait dengan toharoh ini ya, yang masih banyak juga pertanyaan, mungkin untuk Mitra Pas semuanya bisa dijelaskan dulu, Ustadzah, monggo. Ya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mitra Pas yang dirahmati Allah dan seluruh pendengar Ruang Muslimah yang senantiasa dalam lindungan Allah. Pada waktu yang berbahagia ini kita akan membahas tentang toharoh, khususnya yang lebih spesifik tentang air. Karena di dalam fikih Islam, air menjadi sesuatu yang penting sebagai sarana utama dalam bersuci, baik bersuci dari hadas maupun dari najis. Dengannya seorang muslim bisa melaksanakan berbagai ibadah secara sah karena telah bersih dari hadas dan najis yang dihasilkan dengan menggunakan air. Mengingat begitu, pentingnya air dalam beribadah, fikih Islam mengatur sedemikian rupa perihal air, dari membaginya dalam berbagai macam kategori hingga menentukan hukum-hukumnya. Kembali mengutip buku Sholatul Mu'min oleh Dr. Said, macam-macam toharoh itu ada dua. Yang pertama toharoh maknawiyah dan toharoh hissiyah. Yang pertama toharoh maknawiyah, itu tentang membersihkan diri dari syirik dan maksiat. Dan yang kedua toharoh hissiyah, yaitu membersihkan diri dari hadas dan najis. Untuk kali ini kita akan membahas tentang toharoh hissiyah yang lebih spesifik tentang air, macam-macam air dan hukumnya untuk bersuci. Di dalam madhab Imam Syafi'i, pada ulama membagi air menjadi 4 kategori. Yang pertama, air suci yang mensucikan. Yang kedua, air musyammas. Yang ketiga, air suci namun tidak menyucikan. Dan air mutanajis. Yang pertama, nah sebelum kita membahas lebih jauh perihal pembagian air tersebut, akan lebih baik bila diketahui terlebih dahulu perihal ukuran volume air yang biasanya disebut dalam kajian fikih. Nah, di dalam kajian fikih ini, air yang volumenya tidak mencapai 2 kulah disebut dengan air yang sedikit. Sedangkan air yang volumenya mencapai 2 kulah atau lebih disebut air banyak. Lalu apa batasan volume air? Bisa dianggap mencapai 2 kulah atau tidak? Maka para ulama madhab Syafi'i menyatakan bahwa air dianggap banyak atau mencapai 2 kulah apabila volumenya mencapai kurang lebih 192,857 kg. Bila melihat wadahnya, volume air 2 kulah adalah bila air memenuhi wadah dengan ukuran lebar, panjang, dan dalam masing-masing 1 dhiro' atau kurang lebih 60 cm. Nah, sumber ini diambil dari Dr. Mustafa Al-Khin dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji, jilid 1 halaman 34. Maka pembagian dari 4 macam air tersebut, yang pertama yaitu air suci dan mensucikan. Artinya apa? Zat air suci dan tidak digunakan untuk bersuci. Nah, air ini oleh para ulama fikih disebut dengan air mutlak. Menurut Ibnu Qasim Al-Ghazi, ada 7 macam air yang termasuk dalam kategori ini. Beliau mengatakan, al-miyahul lati yajuzu tadhiru biha sab'a miyah, ma'us sima, ma'us sama, wa ma'ul bahr, wa ma'un nahr, wa ma'ul ba'r, wa ma'ul ain, wa ma'ul salju, wa ma'ul bard.
air yang dapat digunakan untuk bersuci itu ada 7 macam, yakni air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air, dan air salju, dan juga air dari hasil hujan es. Nah, kemudian yang kedua yaitu air musyammas, adalah air yang dipanaskan di bawah terik sinar matahari dengan menggunakan wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak, seperti besi atau tembaga. Nah, air ini hukumnya suci dan menyucikan. Hanya saja makruh bila dipakai untuk bersuci. Yang ketiga, air suci namun tidak menyucikan. Air ini zatnya suci namun tidak bisa dipakai untuk bersuci, baik untuk bersuci dari hadas maupun dari najis. Nah, ada 2 macam air suci namun tidak digunakan untuk bersuci, yakni air musta'mal dan air mutaghayyar. Yang pertama, air musta'mal, yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci, baik untuk menghilangkan hadas seperti wudu dan mandi, ataupun untuk menghilangkan najis bila air tersebut tidak berubah dan tidak bertambah volumenya setelah terpisah dari air yang terserap oleh barang yang dibasuh. Nah, yang kedua yaitu air mutaghayyar. Disebut air mutaghayyar ketika air tersebut mengalami perubahan. Salah satu sifatnya disebabkan tercampur dengan barang suci yang lain dengan perubahan yang menghilangkan kemutlakan nama air tersebut. Contoh, air mata air yang masih asli, ia disebut air mutlak dengan nama air mata air. Ketika air ini dicampur dengan teh, sehingga terjadi perubahan pada sifat-sifatnya, maka orang akan mengatakan air itu sebagai air teh. Perubahan nama inilah yang menjadikan air mata air kehilangan kemutlakannya. Nah, contoh lainnya, air hujan yang dimasak tetap pada kemutlakannya sebagai air hujan. Ketika ia dicampur dengan susu sehingga terjadi perubahan pada sifat-sifatnya, maka air hujan itu kehilangan kemutlakannya dengan berubah nama menjadi air susu. Air yang demikian itu tetap suci zatnya, namun tidak bisa dipakai untuk bersuci. Dan selanjutnya yaitu air mutanajis, yaitu air yang terkena barang najis yang volumenya kurang dari 2 kulah atau volumenya mencapai 2 kulah atau lebih namun berubah salah satu sifat, warna, bau, atau rasa karena terkena najis tersebut. Air sedikit apabila terkena najis, maka secara otomatis air tersebut menjadi mutanajis meskipun tidak ada sifatnya yang berubah. Sedangkan air banyak bila terkena najis tidak menjadi mutanajis bila ia tetap pada kemutlakannya, tidak ada sifat yang berubah. Maka adapun bila karena terkena najis ada satu atau lebih sifatnya yang berubah, maka air tersebut, air yang banyak tersebut menjadi air mutanajis karena ada perubahan bau, warna, dan rasa. Air mutanajis ini tidak bisa digunakan untuk bersuci karena zatnya air itu sendiri tidak suci, sehingga tidak bisa dipakai untuk menyucikan. Begitu Mbak Amel, saya kira. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya terkait dengan tema kita di pagi hari ini. Nah, ini bisa dimengerti Mitra Pas bagaimana atau apakah sudah sesuai atau belum air yang kita gunakan untuk bersuci, seperti itu ya. Nah, ini selanjutnya yang akan kami bahas tentang beberapa hadis yang kami kami ambil dari kitab Bulughul Maram tentang bab air khusus. Yang pertama tentang hadis sucinya air laut, bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang air laut. Air laut itu suci dan menyucikan, bangkainya pun halal. Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Akhrajahu
al-arba'ah. Nah, ini jadi yang ada di air laut. Ketika ada bangkai terdapat di laut, di dalam air laut, maka itu hukumnya suci. Nah, dan air laut ini bisa mengangkat hadas besar dan juga hadas kecil. Air laut juga bisa menghilangkan najis. Bangkai hewan yang hidup di laut adalah halal. Nah, ini yang kedua, hadis tentang hukum asal air adalah suci. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Akhrajahu ats-tsalatsatu was-sahahahu Ahmad. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hakikat air adalah suci dan menyucikan. Tak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya. Rawahu Imam Ahmad. Nah, ini di dalam hadis ini menjelaskan bahwa setiap air itu suci. Alif lam pada kata al-ma'u adalah alif lam istighraqiyah, menunjukkan makna umum, artinya semua. Ini adalah hadis tentang sumur Budo'ah yang tempatnya itu rendah sehingga kotoran seperti kain untuk pembalut darah haid pun masuk di situ. Hukum asal air adalah suci, namun bisa berubah dari kesuciannya jika diketahui najisnya. Nah, ini ada hadis ketiga tentang hukum air jika bertemu najis. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjasahu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'fah. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya kecuali oleh sesuatu yang dapat mengubah bau, rasa, dan warnanya. Nah, ada juga hadis yang menjelaskan al-ma'u tahirun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdutsu fih. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, air itu suci dan menyucikan kecuali jika ia berubah bau, rasanya, atau warnanya dengan suatu najis yang masuk di dalamnya. Kemudian faedah hadisnya, yang pertama, para ulama sepakat bahwa air sedikit ataukah banyak, jika kemasukan najis lantas berubah rasa, warna, atau bau, air tersebut maka dihukumi najis. Demikian kata Ibnul Mundhir sebagaimana dalam Al-Awsat. Nah, itu dari hadis ini disimpulkan bahwa air itu ada dua macam. Yang pertama air suci dan air najis. Air suci adalah air yang berada dalam bentuk aslinya, seperti air sumur dan air laut asli. Nah, yang kedua air najis adalah air yang berubah karena kemasukan najis, baik terjadi perubahan yang banyak ataupun sedikit, baik terjadi percampuran ataupun tidak. Jika air kemasukan najis namun tidak berubah salah satu dari 3 sifat, yaitu rasa, warna, dan bau, air itu dihukumi suci karena tidak ada dalil yang menunjukkan najisnya. Begitu Mbak Amel. Bisa dilanjut atau mungkin ada pertanyaan? Oke, sementara kita lanjut dulu. Yang selanjutnya yaitu tentang air 2 kulah. Nah, ada air yang 2 kulah ini menurut Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu.
bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika banyaknya air telah mencapai 2 kulah, maka ia tidak mungkin mengandung najis. Dalam suatu lafaz hadis, jika air telah mencapai 2 kulah, tidaklah najis. Keterangan air 2 kulah yang dimaksud adalah kira-kira seukuran 200 liter. Gambarannya air tersebut bervolume 1 meter kali 1 meter kali 20 cm. Nah, faedah hadisnya, ketika air banyak, yang dimaksud air banyak adalah air yang telah mencapai 2 kulah, dan air sedikit, air yang kurang dari 2 kulah, yang sudah kita bahas di awal tadi. Jika air banyak kemasukan najis lantas berubah, air tersebut dihukumi najis. Jika air sedikit kemasukan najis, walau hanya sekedar bertemu saja, maka tetap dihukumi najis, baik ada perubahan ataupun tidak. Maka 3 faedah tersebut pendapat dalam madhab Syafi'i. Ini terdapat di dalam kitab Al-Fiqhi Al-Manhaj. Nah, selanjutnya hadis tentang hukum kencing di air yang tergenang. Menurut Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaghtasilu ahadukum fil ma'i ad-daimi wa huwa junubun akhrajahu Muslim." Janganlah seorang di antara kalian mandi dalam air yang tergenang atau tidak mengalir ketika dalam keadaan junub. Menurut riwayat Imam Bukhari, la yabulanna ahadukum fil ma'id daimi alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi. Janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian kencing dalam air yang tergenang, yang tidak mengalir, kemudian ia mandi di dalamnya. Wali muslimin minhu. Menurut riwayat Muslim disebutkan, kemudian wala yaghtasilu fihi minal janabati. Kemudian dia mandi darinya. Nah, dalam riwayat Abu Daud disebutkan janganlah seorang mandi junub di dalamnya, karena air yang tergenang kemasukan najis ini tidak dapat mensucikan. Mandi junub di air yang tergenang, di mana ia mengambil air dengan wadah atau dengan tangan, tidaklah termasuk dalam larangan ini. Dalam kencing di air, dilarang ya ini, dilarang kencing di air yang tenang. Nah, boleh kencing di air yang mengalir selama tidak memudaratkan orang lain, tidak mengganggu maslahat. Nah, kemudian ada dalil tentang bolehnya mandi dari bekas istri. Ini untuk para pasangan suami istri. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mandi dari air sisa Maimunah radhiyallahu anha. Nah, ada di literatur berikutnya tentang menurut penyusun kitab Sunan, sebagai istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dalam satu tempat air. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang hendak mandi dengan air itu. Maka berkatalah istrinya, sesungguhnya aku tadi junub. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya air itu tidak menjadi junub. Nah, begitu. Al-Hakim mengatakan bahwa hadis ini sahih dalam bab toharoh, walaupun tidak dikeluarkan Bukhari Muslim. Tidak diketahui ada ilah atau cacat dalam hadis ini. Dari faedah hadis tersebut menjelaskan larangan bolehnya seorang mandi bekas istrinya. Nah, jadi air itu boleh untuk digunakan bersuci, mandi gitu, karena tidak berpengaruh pada kesucian air. Nah, selanjutnya hadis
berikutnya yaitu tentang sucinya bekas minum atau makan. Oke. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Ustazah, Oke, ini siap. sudah ada yang bergabung yang bertanya dari Ibu Ina di Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam. Kalau kita wudhu di keran, kemudian ketika kita membasuh salah satu bagian badan, misalnya muka, ya, kemudian airnya ini menetes ke tangan lagi ketika kita mengambil air untuk membasuh muka kedua dan ketiga. Apakah bisa atau tidak? Wudhunya sah atau tidak? Monggo. Oke. Untuk Bu Ina dari Pati, salam kenal dari saya. Pertanyaannya tadi, ketika kita berwudu kemudian ada air yang nyiprat gitu ya Mbak ya, berarti ada bekas wudunya kemudian terkena di bagian lain. Nah, di bagian lain tersebut ini air tersebut dianggap air mustakmal. Nah, air mustakmal itu air yang telah digunakan untuk bersuci ya, ini tetapi lebih baiknya dihindari untuk digunakan kembali. Nah, tetapi tidak apa-apa, tidak najis, melainkan tetap suci. Jadi hukumnya tetap suci, tapi para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehannya menggunakan kembali untuk wudhu atau mandi wajib berikutnya. Contohnya ketika air yang terciprat itu banyak, ya, atau tetesan air bekas wudhu itu banyak. Nah, ini kemudian ada mayoritas ulama yang mengatakan, termasuk ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah, berpendapat air mustakmal itu suci namun tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci, dan artinya tidak bisa digunakan untuk mensucikan lagi. Dan Anda ini ibu Ina tidak boleh berwudu lagi menggunakan air bekas wudu yang sudah terkumpul. Nah, ini maksudnya yang sudah terkumpul, bukan yang nyiprat ya. Kalau nyiprat sih tidak apa-apa. Nah, tetapi kalau ketika kita wudhu di bawah kita ini ada ember yang kemudian air bekas wudhu kita ini masuk ke dalam ember, air yang ada di ember bekas dari wudhu kita ini sebaiknya tidak digunakan untuk bersuci, karena air tersebut suci namun tidak mensucikan, begitu. Nah, sebagian ulama juga seperti Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa air tersebut tetap suci dan mensucikan selama sifat-sifatnya, warna, rasa, dan bau tidak berubah secara signifikan. Nah, ini jadi kesimpulannya, air sendiri ya, air tersebut itu bersih dan tidak najis. Namun sebaiknya dihindari untuk digunakan kembali sebagai alat bersuci, begitu Mbak Amel. Oke, itu tadi Ibu Ina. Jadi tidak najis airnya untuk yang terkena cipratan itu ya, tetapi untuk air misalnya ada di bawahnya ada ember ini suci tapi tidak mensucikan, seperti itu ya. Oke, terima kasih Bu Ina di Pati. Kita lanjutkan lagi Ustazah terkait dengan tohara ini, monggo. Oke. Selanjutnya tadi ya yang belum kita bahas tentang hadis sucinya bekas minum atau makanan dari kucing. Nah, min hiya innama binajasin laisat innaha. Nah, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda perihal kucing, bahwa kucing itu tidaklah najis. Ia termasuk hewan yang berkeliaran di sekitar kita, ya. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa mulut kucing itu suci, berbeda dengan mulut hewan lainnya. Bekas makan dan minum kucing itu suci. Berwudu dari bekas minum kucing itu pun sah kalau memang tidak ada air yang lain, gitu. Nah, seluruh tubuh kucing itu suci kecuali untuk kotoran dan kencingnya tetap dihukumi najis sebagaimana hewan yang haram dimakan lainnya. Setiap hewan yang biasa berkeliaran di tengah manusia dan sulit dihindari keberadaannya, maka dihukumi suci. Para ulama menyamakan kucing di sini dengan keledai yang di masa silam dijadikan sebagai kendaraan. Nah, cara membersihkan tanah yang terkena kencing, nah ini seorang badui datang kemudian kencing di sudut masjid. Ini dengan literatur lain, maka orang-orang berkata keras padanya,
Lalu Nabi SAW melarang mereka. Ketika ia telah selesai kencing, Nabi SAW menyuruh untuk diambilkan setimba air lalu disiramkan di bekas kencing tersebut. Jadi artinya tanah atau lantai jika terkena najis menjadi suci dengan disiramkan air, walaupun tidak berulang kali disiramnya. Nah, diperintahkan segera membersihkan masjid dari najis. Ketika kita mendapati najis di suatu masjid, maka hendaknya segera dibersihkan. Nah, dan kita diberikan contoh oleh Rasulullah, hendaknya kita bersikap lemah lembut pada orang yang tidak tahu, karena orang yang tidak tahu ini tidak ada hukumnya. Maka kita yang tahu akan memberitahu dengan cara yang baik, begitu. Selanjutnya yaitu tentang ikan dan belalang. Nah, ini jika mati dan masuk ke dalam air. Rasulullah SAW bersabda, "Ukhillat lana maitatani wa damani, fa ammal maitatani fal jaradu wal hutu wa ammad damanu fattuhalu wal kabidu." Akhrajahu Ahmad. Dihalalkan bagi kita 2 macam bangkai dan 2 macam darah. 2 macam bangkai itu adalah bangkai belalang dan ikan. Sedangkan 2 macam darah adalah hati dan jantung. Faedah hadis tersebut, bangkai itu haram kecuali bangkai ikan dan belalang. Nah, bangkai hewan air itu juga halal. Hati dan jantung itu bagian dari darah tetapi dihalalkan untuk hewan, ya. Jika ikan dan belalang ini mati dalam air tersebut tidak jadi najis, baik airnya sedikit ataukah banyak. Seandainya terjadi perubahan rasa, warna atau baunya, air tersebut tidak jadi najis karena berubahnya dengan sesuatu yang suci, bukan sesuatu yang najis. Nah, kemudian ada juga hadis dari Bulughul Maram tentang lalat. Ya, lalat tidaklah menajiskan air atau selainnya ketika terjatuh di dalamnya. Nah, ini yang sering kita temui. Makanan atau minuman yang sering terkena, yang kadang dijatuhi oleh lalat. Nah, ini kita anggap najis. Padahal ini ada di dalam hadis yang dijelaskan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, apabila ada lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang di antara kalian, maka benamkanlah lalat tersebut, kemudian keluarkanlah, sebab salah satu dari sayapnya ada penyakit dan pada sayap lainnya ada obat penawar. Jadi ketika kita dihadapkan dengan makanan atau minuman, ya, ketika makanan tersebut dijatuhi lalat, maka lalat tersebut hendaknya kita masukkan. Ketika sayapnya dia yang satu belum masuk, kita masukkan. Terkadang kita langsung buang lalat tersebut, ya, karena jijik gitu, ya. Padahal di dalam sayap lalat itu satunya jadi obat, yang satunya ada racun. Jadi obat tersebut bisa jadi penawar ketika lalat itu dicelupkan, kemudian baru dibuang. Apakah minumannya boleh dikonsumsi? Boleh. Nah, itu. Dan hendaknya kita waspada dengan sayap yang ada penyakitnya. Tetapi itu ketika kita tidak ingin meminumnya karena sudah merasa jijik, maka itu hukumnya sudah tidak halal lagi, karena sesuatu yang menjijikkan itu haram, gitu ya. Ketika kita makanan atau minuman tidak yang awalnya ini hukum asalnya halal, maka ketika kita jijik, nah jadi itu yang bisa membuat itu menjadi haram.
walaupun makanan asalnya halal. Oke, nanti kita akan lanjut lagi. Ini sudah ada yang bergabung, ada Ibu Tri. Bagaimana caranya mencuci pakaian yang benar di mesin cuci? Nah, ini juga yang menjadi banyak pertanyaan karena memang sekarang zamannya sudah canggih. Kita mencuci pakaian dengan mesin cuci. Nah, bagaimana cara yang benar ya untuk mencuci di mesin cuci? Oke, monggo Ustazah. Baik, terima kasih pertanyaan dari Putri. Ya. Bagaimana cara mencuci pakaian yang benar menurut Islam begitu ya? Jadi yang dianggap sah atau suci, ini yang sering dikhawatirkan para ibu-ibu nih, ibu-ibu yang sering mencuci pakai mesin cuci, karena kalau mencuci manual kadang kita ini memerlukan waktu yang banyak, kemudian tenaga juga ya Bu ya. Jadi bagaimana cara yang benar? Nah, caranya yang pertama, ketika baju yang kita akan cuci ada najisnya, kita hilangkan dulu najisnya dengan kita mencuci manual dulu kayak. Biasanya kalau ada ibu-ibu yang punya anak kecil kan sering terkena pipis anaknya. Nah, ini dihilangkan, dikocori dulu Bu, diguyur dengan air. Kemudian sehingga airnya, baju atau yang terkena pipis tersebut najisnya hilang terlebih dahulu. Nah, jangan sampai ketika kita ingin mencuci dengan mesin cuci, ketika kita memasukkan barang atau baju di mesin cuci dalam keadaan najis, kemudian kita beri sabun. Nah, ini yang terkadang keliru ya. Harusnya ini dikasih air dulu. Boleh dimasukkan langsung ke dalam mesin cuci, boleh, tapi jangan dikasih sabun dulu. Ini disucikan dulu, dihilangkan najisnya dulu. Kemudian airnya dibuang, bekas dari cucian najis tersebut. Setelah itu baru kita beri sabun. Nah, ketika setelah dari kita beri sabun, kemudian dicuci seperti biasa. Nah, begitu Ibu. Karena kalau tidak seperti itu, terkadang contohnya selimut saja ini. Selimut itu ketika dimasukkan langsung ke mesin cuci, padahal selimut itu terkena najis. Nah, ini terkadang keluarnya pun masih ada baunya, bau najis, atau warnanya juga tidak serta-merta kemudian hilang bersih seketika seperti kayak di iklan-iklan itu ya deterjen. Nah, tapi masih ada bekas najisnya. Nah, itu yang kita khawatirkan, nanti bekas najisnya jadi susah untuk dihilangkan. Maka untuk cara mencuci pakaian yang benar untuk menghilangkan najis, ketika ada najisnya maka kita hilangkan dulu najisnya dengan air, dan airnya kita buang, air bekas najis kita buang, kemudian kita cuci di mesin cuci, baru kita beri sabun, begitu Ibu. Oke, itu tadi Bu Tri ya. Jadi kita menaruh dulu pakaian kotornya di mesin cuci, tapi sebelumnya untuk yang kena najis sudah dibersihkan dulu ya. Kemudian kita kucuri dengan air, tanpa ini dulu jangan deterjen dulu, jangan. Jadi ketika sudah dimasukkan, diberi air dulu, airnya dibuang. Jadi jangan dikeringkan dulu. Jadi tetap seperti wash gitu ya, dicuci, kemudian airnya dikeluarkan. Baru kita cuci 2 kali. Ya memang cara Jawane mindon gawe nih, tapi untuk cara kita mengambil amannya untuk baju supaya suci itu seperti itu. Oke, ya itu tadi butuh waktu lebih ya. Tapi kalau di mesin cuci kan kita bisa sambil ini melakukan aktivitas yang lain juga ya. Oke, nah kalau misalkan ini Ustazah, untuk menyucikan peralatan kan kita biasanya ini, apalagi untuk yang PMI ya, pekerja migran ini kan yang non muslim kadang-kadang ada yang disuruh masak dengan non halal biasanya. Nah, bagaimana, atau mungkin kita tidak mengetahui ketika kita jajan di luar kemudian ada yang non halal, kemudian peralatan masaknya. Nah, ini bagaimana ini Ustazah? Yang kita khawatirkan ya Mbak ya. Betul. Terkadang kita ini
saya pernah ingat pesan dari guru saya, ketika kamu mendapati suatu makanan, kamu ingin memastikan makanan itu halal atau haram gitu. Nah, kita yakinkan dulu, kita tanya dulu. Terkadang ini ketika mau beli ayam saja, ditanya, ayamnya ini tadi disembelih pakai baca bismillah apa enggak? Itu kadang kita lebih ikhtiyat ya, niatnya berhati-hati. Tetapi ada ulama juga mengatakan kalau kamu ingin memudahkan, jadi jangan terlalu mencari tahu yang tidak bisa kamu ketahui, jadi yang tidak kamu mampu. Maka ketika kita memakan atau meminum suatu makanan, ketika makanan itu halal, contohnya daging selain daging yang diharamkan, maka kita tidak perlu menanyakan seluk-beluknya dari awal gitu. Ini nanti yang nyembelih siapa, kemudian baca basmalah apa enggak, nah ini cuciannya ini udah dibaca, udah dibersihkan apa enggak, alat makanannya ini gimana, nah nanti kalau ini terlalu menyulitkan kita. Maka kata guru saya atau kata ini kitab juga mengatakan itu tidak pernah, dalam Islam tidak pernah menyulitkan umatnya. Ketika kita diperlihatkan dengan masalah yang seperti itu, maka kita cukup mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan keteguhan hati dan keyakinan bahwa makanan dan minuman yang kita makan dan kita minum ini halal. Insya Allah, semoga Allah memberikan keberkahan apa yang kita makan dan kita minum masuk ke dalam diri kita, begitu. Yakin seperti itu? Yakin. Oke, nah itu dia, yang penting kita yakin dulu ya. Karena terlalu sulit untuk kita untuk mencari tahu ketika kita, kecuali kalau itu memang benar-benar makanan yang haram, itu sudah jelas haram itu kan ya. Bekas masakannya, walaupun ini contoh ada suike ini kan, walaupun ada suike tata, suike biawak, suike ayam, nah ini lebih baik kita hindari saja. Pasti itu kita pastikan kemungkinan bekas ini masakannya, alat masakannya ini dipakai dari suike kata ke suike ayam, itu kan kita nggak tahu. Jadi kita yang lebih berikhtiat, berhati-hati, lebih baik memilih masakan yang lain. Begitu. Masih banyak masakan yang lain ya, yang benar-benar halal. Nah Ustazah, karena waktu kita terbatas, bisa memberikan kesimpulan untuk pertemuan kita di pagi hari ini, monggo. Jadi kesimpulan pada pagi hari ini tentang macam-macam air dan hukumnya untuk bersuci, yaitu kita sebagai umat Islam, ajaran kita ini membicarakan tentang tata cara bersuci, disebut toharoh, dan kesucian ini menjadi landasan utama untuk melaksanakan berbagai amalan ibadah seperti sholat dan ibadah lainnya. Lebih dari sekedar itu, pengetahuan untuk tentang toharoh ini perlu kita ketahui dan kita gunakan, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, supaya apa? Dengan kita beribadah, kita beraktivitas ini dengan nyaman, dan kita pastikan ibadah kita ini sah, diterima oleh Allah, begitu. Dan kita membersihkan diri dari segala kotoran yang berbentuk fisik. Nah, ini pasti harus kita yakini bersama, karena toharoh ini penting untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih-lebih kita ini umat muslim, kita gunakan, manfaatkan ajaran-ajaran agama yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, hadis, kitab, ijma' qiyas, dan para ulama. Ya, begitu. Jadi alhamdulillah dengan pengetahuan kita tentang toharoh, semoga menjadikan sadaran kita lebih
banyak lagi, dan supaya kita menjadi umat yang baik begitu. Oke, terima kasih Ustazah. Nah ini ternyata ada satu lagi mungkin bisa dijelasin boleh atau tidaknya Oh, gitu ya. ini Ustazah ya, karena memang iya, iya, iya. dari Pak M. Tova, kalau kita ini terkait dengan baju tadi, mencuci baju, kalau kita giling dulu sebelum dikeringkan, baru kita kocor air, ini bagaimana? Kita giling dulu, kemudian dikeringkan, kita kocor air, kemudian dicuci lagi gitu ya. Kalau dikocori sudah dikeringkan, kemudian dikocori air, nah itu boleh Pak, boleh. Asalkan yang dikocori air yang kedua tadi harus menggunakan sabun, supaya apa? Dipastikan najis itu hilang. Kalau dari awal saja dikocori air kemudian dikeringkan, akhirnya najisnya tidak hilang, najisnya belum hilang sepenuhnya. Nah, ini juga harus dipastikan ketika kita memilih mesin cuci, ini perlu kita ketahui. Kita cari mesin cuci yang airnya ini turunnya dari atas, bukan dari bawah. Nah, tapi kebanyakan insya Allah kalau mesin cuci zaman sekarang ini sudah sesuai dengan ini ajaran agama kita, sudah sesuai dengan ketika air ini dikocorkan dari atas, ini sama seperti kita bersuci begitu. Tetapi kalau air dikocorkan dari bawah, ini tidak bisa bersuci, kita gunakan untuk bersuci. Air tersebut tidak menjadi suci lagi, tetapi menjadi mustakmal atau mutanajis. Terima kasih untuk Pak M. Tova dan juga Ustazah di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.